Kembangkan potensi diri dan majulah bersama FKIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas PGSDA Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini kami akan membuat video presentasi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Safia M.Hum. Kenalkan, saya atas nama Muhammad Farhan dengan NIM H05230002 sebagai moderator. Dan adapun nama-nama anggota saya yaitu saya atas nama Anissa dengan NIM H052323 sebagai pemateri pertama. Saya atas nama Aji Janot dengan NIM H05230074 sebagai pemateri kedua. Saya atas nama Jernih dengan NIM H05230013 pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nurma dengan NIM H05230009 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Nurbaya dengan NIM H05230017 sebagai pemateri kelima. Saya atas nama Asma dengan NIM H05230016 sebagai pemateri keenam. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM H05230033 sebagai pembaca kesimpulan. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang personal branding, yang dimana ada 3 aspek yang kami akan jelaskan, yaitu yang pertama pengertian personal branding, yang kedua itu komponen personal branding, dan yang ketiga itu cara meningkatkan personal branding. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Selamat menyaksikan video kami. Cuas! Pengertian personal branding. Personal branding adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan respon emosional tertentu yang dirasakan oleh orang lain saat mendengar namanya, melihat di dunia maya, ataupun saat bertemu di dunia nyata. Dengan demikian, personal branding berkaitan dengan pencitraan untuk menghasilkan citra tertentu dimulai kalangan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di bagian kedua yaitu personal branding. Personal branding adalah proses perencanaan di mana orang-orang berupaya memasarkan diri mereka sendiri. Proses ini melibatkan 3 fase. Fase pertama adalah membangun identitas merek, membangun dari mereka dan menonjol dari yang lain, sambil memenuhi harapan pasar sasaran tertentu. Fase kedua adalah mengembangkan posisi merek dengan mengembangkan komunikasi aktif, identitas merek seorang melalui pengelolaan perilaku, komunikasi, dan simbolis. Fase ketiga adalah mengevaluasi citra merek dan memenuhi tujuan pribadi dari profesional. Dengan demikian, praktek branding dapat membantu bersaing di pasar kerja yang ramai. Individu yang terlibat dalam personal branding mengembangkan modal manusia. Mereka berinvestasi dalam pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan modal sosial mereka melalui visibilitas dan keterangan, serta akses kesuksesan finansial dan profitabilitas ekonomi. Komponen personal branding. 1. Keahlian atau kemampuan seseorang perlu memiliki setidaknya 1 keahlian atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Hal itu sangat penting dalam membangun personal branding. 2. Keaslian. Membangun personal branding bukan berarti kamu harus menjadi orang lain, karena menjadi diri sendiri itu adalah hal yang penting untuk bisa menuju kesuksesan. Ketiga, yaitu nilai. Salah satu komponen penting dalam personal branding adalah nilai atau value yang kamu berikan ke kamu. Nilai di sini bisa berbentuk apa saja, seperti hobi atau juga keyakinan yang kamu miliki. Keempat, perilaku.
Setelah memiliki kemampuan, tentunya seseorang juga harus memiliki perilaku yang mencerminkan diri sendiri. Perilaku ini juga mempengaruhi dalam menyelesaikan pekerjaan. Kelima, tujuan. Semua orang pasti memiliki tujuan hidup, karir, bahkan percintaan. Jika kamu ingin mengembangkan personal branding untuk menuju kesuksesan, maka kamu juga harus memiliki tujuan karir yang jelas. Yang keenam, fokus. Mencapai sebuah tujuan atau goals dalam hidup juga tidak bisa sembarangan. Kamu harus memiliki fokus terlebih dahulu dalam personal branding. Contoh, kamu ingin memiliki jabatan yang cukup tinggi di sebuah perusahaan. Maka dari itu, kamu harus memiliki fokus untuk bagaimana mengembangkan karir agar bisa menduduki jabatan tertinggi. Yang ketujuh, relasi atau network. Membangun sebuah personal branding tidak akan berjalan dengan baik jika kamu tidak memiliki relasi atau network. Karena personal branding juga dibentuk dari persepsi orang lain terhadap diri kamu. Yang kedelapan, keunikan untuk mengembangkan personal branding. Kamu harus memiliki ciri khas sendiri atau keunikan. Keunikan ini berguna untuk membedakan diri kamu dengan orang lain. Yang kesembilan, penampilan. Bachkin Tumewu dalam bukunya Personal Branding menyebutkan bila penampilan juga menjadi salah satu hal penting dalam komponen personal branding. Penampilan menjadi hal yang pertama dilihat dari diri kamu, dan penampilan bisa mencerminkan bagaimana diri kamu yang sebenarnya. Yang ke-10, sudut pandang. Komponen personal branding yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah sudut pandang. Sudut pandang ini yang akan membedakan diri kamu dengan orang lain. Karena semua orang pasti memiliki pendapat yang berbeda. Kamu harus menyampaikan sudut pandang yang kamu miliki dengan melihat dari berbagai sisi agar personal branding kamu juga bisa terus meningkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan personal branding. Membangun sebuah personal branding tidak bisa dilakukan asal jadi, akan tetapi disesuaikan dengan visi dan misi. Personal branding atau kepribadian, keahlian yang dikuasai, serta keunikan dan ciri khas yang dimiliki. Montoya dan Tim Van de Hey dalam bukunya The Brand How You mengutarakan strategi praktis yang bisa dilakukan seorang dalam membangun personal brandingnya, yaitu yang pertama yaitu pikiran, sekaligus persepsikan diri sebagai perbedaan dengan orang lain dengan mengesampingkan atribut-atribut yang dimiliki seperti titel, gelar, jabatan, atau institusi tempat kerja. Yang kedua yaitu lakukan brand assessment secara kontinu, yaitu membandingkan personal branding dengan kompetitor. 3. Fokus menampilkan atau melakukan yang terbaik yang dilakukan dengan segera dan konsisten sebagai apa dan seperti apa yang ingin dikenal. Ketidakfokusan dan ketidakkonsistensian pada suatu profesi, keahlian atau ciri akan membuat orang lain meragukan personal branding yang dibangun. Banyak figur publik yang semula memiliki keunikan dan ciri khas yang melahirkan personal branding, namun karena tidak fokus dan tidak konsisten, pada akhirnya secara perlahan melemahkan personal branding yang telah dibangun. Kemudian yang keempat, publikasikan personal branding yang telah dibangun dengan alat dan strategi promosi yang paling efektif dan relevan. Alat promosi yang relevan adalah berbagai media komunikasi antara lain televisi, majalah, dan media sosial lain seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan kalau mungkin buat blog dan website sendiri. Kesimpulan dari materi personal branding adalah bahwa membangun merek pribadi yang kuat itu sangat penting dalam mencapai tujuan profesional.
dan meningkatkan visibilitas di pasar. Nah, ini melibatkan pengenalan diri, pengembangan keahlian, dan komunikasi yang efektif tentang nilai-nilai serta keunikan diri. Nah, dengan konsistensi dalam citra dan pesan, seseorang itu dapat membedakan diri dari kompetitor atau perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang serupa dengan produk kita. Nah, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens target. Personal branding juga dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas yang sangat penting dalam karir dan networking.